Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Septiani, NIM 063-18033. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri, Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peta kendali atribut. Peta kendali terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran variabel dan perhitungan secara atribut. Untuk perhitungan secara atribut, itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu perhitungan satuan dan perhitungan kejadian, yang akan menjadi perhitungan satuan menjadi N tetap, dan terbagi juga menjadi N variasi. Jika menggunakan N tetap, maka kita akan menghitung menggunakan grafik NP. Untuk menghitung N variasi, kita menggunakan grafik P. Untuk perhitungan kejadian, untuk N tetap, kita menggunakan grafik C, dengan N variasi kita menggunakan grafik U. Selanjutnya, ini adalah pengertian dari NP chart, yaitu berfungsi untuk mengukur jumlah defektif atau kegagalan atau cacat pada proses produksi. Nah, ini juga ada rumus untuk menghitung NP chart. Di sini diketahui ukuran sampel sebaiknya berjumlah lebih dari 30 atau N lebih dari 30 dan harus konstan dari waktu ke waktu. Sedangkan jumlah set sampel yang ideal sekitar 20-25 set sampel. Selanjutnya ada P-chart yang berfungsi untuk mengukur proporsi data defektif, kegagalan atau cacat pada proses produksi. Di sini diketahui ukuran sampel size-nya sebaiknya lebih dari 30 dan jumlah set yang ideal yaitu sekitar 20-25 set sampel. Ini ada rumus untuk P-chart-nya. Untuk centerline, upper control limit, lower control limit. Selanjutnya ada C-chart, yaitu berfungsi untuk mengukur banyaknya jumlah defect atau ketidaksesuaian yang terdapat dalam unit yang diproduksi. Nah, ini adalah rumus untuk C-chart, centerline, upper control limit, dan lower control limit. Selanjutnya, pada peta U-chart, sama seperti C-chart, U-chart digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah defect atau ketidaksesuaian dalam unit yang diproduksi. Penggunaan U-chart apabila jumlah kesempatan yang defect adalah non-konstan atau tidak tetap. Nah, berikut adalah rumus untuk U-chart, centerline, upper control limit, dan lower control limit. Nah, di sini diberikan sebuah contoh soal dari peta kendali atribut, bisa kita lihat di sini. Diketahui PT XYZ memproduksi komponen part buffer loco dengan diketahui jumlah cacat, jumlah sampel, proporsi cacat, dan presentasi cacat sebagai data berikut. Dengan kecacatan berupa cat luntur, warna tidak merata, dan cat tercampur. Hitunglah menggunakan peta kendali atribut yang sesuai. Di sini diberikan sebanyak 30 data dengan diketahui sebagai berikut jumlah cacat, jumlah sampel, proporsi cacat, dan presentasi cacat. Langkah pertama adalah kita menghitung jumlah dari proporsi cacat dan persentase cacat. Kemudian kita akan menghitung rata-rata dari proporsi cacat dan persentase cacat dengan cara jumlah dibagi banyaknya data yang ada, yaitu 30. Sehingga 4,88 dibagi 30, 0,613, dan 488 dibagi 30, 16,267. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, dari data berikut, apabila diketahui proporsi cacat, maka kita akan menggunakan jenis peta atribut yang peta P, karena dia diketahui proporsi cacatnya, sehingga kita dapat menggunakan rumus peta P sebagai berikut. Untuk P bar, sigma PI dibagi K, ini yang tadi, yang rata-rata. Lalu CL, ada P bar yaitu 0,163, UCL, P bar ditambah 3 dikali akar, P bar dikali 1 dikurang P bar dibagi N, menggunakan data berikut.
maka kita akan mendapatkan nilai UCL sebesar 0,320 dan LCL rumusnya hampir sama dengan UCL, cuman bedanya dia positif ini negatif. Kita mendapatkan nilai 0. Biasanya nilai 0 itu dianggap 0 apabila nilai ACL-nya minus. Apabila di sini nilai ACL-nya minus, maka itu akan dianggap sebagai 0. Nah, ini kita dapat menggunakan aplikasi software Minitab 17 untuk mengetahui apakah data ada yang out of control atau tidak. Berdasarkan aplikasi Minitab, diketahui bahwa terdapat data yang out of control dengan ditandainya titik merah di sini, di luar dari batas UCL. Nah, di sini terdapat data out of control pada data ke 3, 8, 11, 13, 20, dan 25. Kalau ada data yang out of control, maka kita akan mengulanginya lagi perhitungan dengan cara membuang data yang out of control. Maka, pada kasus ini kita akan membuang semua data yang out of control pada data ke 3, 8, 11, 13, 20, dan 25. Selanjutnya, setelah kita membuang data yang out of control, kita dapat melakukan perhitungan kembali dengan data yang sudah kita buang. Kini sisa 24 data, kita akan menjumlah kembali proporsi cacat dan jumlah dari persentase cacat. Nah, kita akan menghitung rata-ratanya juga dengan cara 2,88 ini kita akan bagi terhadap si jumlah datanya, yaitu 24, dan 288 juga kita bagi oleh 24, kita akan mendapatkan nilai 12. Selanjutnya, kita akan menghitung rumus peta kendali P dengan rumus CL P bar. Kita dapat dari sini 0,120. Rumus UCL, P bar ditambah 3 akar P bar dikali 1 dikurang P bar dibagi N, kita akan mendapatkan nilai 0,258. Lalu untuk nilai LCL, rumusnya sama seperti UCL, hanya bedanya di tanda tambahnya dan ini dikurang. Kita akan mendapatkan hasil 0, biasanya ini hasilnya minus, maka akan diasumsikan menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui kapabilitas proses. Jadi setelah datanya sudah in control, kita akan menghitung kapabilitas proses dari apakah produksi ini udah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Nah, ini adalah rumus dari kapabilitas proses. Pertama A1, rumusnya 1 dikurang rata-rata persentase per 2 dikali 100. Nah, maka ini akan dapatnya 0,94. A2, 1 dikurang rata-rata persentase dibagi 100 akan mendapatkan 0,88. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa sih nilai Z dari 0,94 itu. Kita dapat menggunakan perhitungan di Excel agar lebih mudah, yaitu kita akan mendapat 1,555 dan yang 0,88 kita akan mendapatkan titik Z sebesar 1,175. Selanjutnya kita akan menghitung CP dengan rumus titik Z1 dibagi 3. Z1 itu berasal dari A1, 1,555 dibagi 3 itu akan menghasilkan 0,52. Lalu kita menghitung CPK titik Z2 yang berasal dari A2, 1,175 akan kita bagi 3, yaitu 0,39. Nah, berdasarkan kesimpulan dari perhitungan kita tadi, kapabilitas proses tidak sesuai dengan spesifikasi karena nilai CPK kurang dari 1. Karena tadi kita mendapat nilai CPK 0,39 yang berarti kurang dari 1, maka kesimpulannya kapabilitas proses tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, ini juga ada berikut kriteria penilaian. Jika CPK sama dengan CP, maka proses yang terjadi berada di tengah. Jika CPK sama dengan 1, maka proses menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Jika CPK kurang dari 1, maka proses menghasilkan produk yang tidak sesuai spesifikasi. Dengan kondisi ideal, CPQ lebih dari 1,33 dan CP sama dengan CPK. Nah, setelah kita menghitung kapabilitas proses,
Biasanya untuk peta kendali atribut juga akan ditanya diagram Pareto. Diagram Pareto itu untuk mengetahui kecacatan terbanyak yang terjadi dalam suatu proses tersebut. Nah, ini juga dapat menggunakan aplikasi Minitab 17. Yang pertama kita harus mengkategorikan jenis kecacatnya. Yang di sini diketahui cat luntur dengan frekuensi sebesar 2, warna tidak merata dengan frekuensi sebesar 4, dan cat tidak tercampur yaitu 1. Nah, dari sini kita dapat mengetahui cacat terbanyak dari produksi tersebut, yaitu warna tidak merata sebesar frekuensinya 4, cat luntur frekuensinya 2, dan cat tercampur yaitu frekuensinya 1. Nah, ini adalah gambar dari diagram Pareto. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.